Selamat malam semuanya, terutama untuk Musik Theo. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat malam para hamba Tuhan, Loso Penpen, Loso Timothy. Selamat malam juga untuk Majelis Jemaat, untuk Kok Kiki, untuk Loso Ciaca, Cilia, Coach Siung, Koroki, dan semuanya yang hadir. Terima kasih. Kita akan mulai pada saat ini, kita akan mulai bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita yang setia. Takkan kekurangan aku.
Bapak Ibu yang terkasih, mari secara pribadi kita menyiapkan diri kita. Mari kita membuka hati kita dan kita memfokuskan pikiran kita untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami mau bersatu hati, bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tolong juga Muse yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai berdoa dengan pokok doa yang pertama. Pokok doa yang pertama. Saya minta dengan kasih untuk Loselia yang akan memimpin kita di dalam doa, berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja GKI Sion, pengurus komisi dan penata layan ibadah, para aktivis gereja, dan karyawan di gereja kita. Pada Loselia, saya persilahkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi gereja kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami saat kami belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hamba-hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kami ini. Untuk itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Muse Theo, biar Tuhan terus memimpin kehidupannya, memimpin pelayanannya. Mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam setiap hal yang dikerjakan, biarlah Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang memelihara kehidupan Muse Theo, juga keluarganya. Dan ya Tuhan, malam ini kami juga berdoa untuk pelayanan Muse Theo hari Minggu ya Tuhan. Tuhan menolong persiapan yang dia kerjakan untuk perjalanannya, untuk saat-saat dia melakukan berbagai hal untuk kepentingan pelayanan ibadah di Gereja Sion pada minggu itu ya Tuhan. Tuhan kami memimpin sehingga Tuhan pada saatnya boleh berjalan dengan lancar, khususnya untuk pelantikan dan peneguhan para penatua, diaken, biar Tuhan yang menolongnya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa untuk Evangelis Romeo yang saat ini sedang menjalani bina belajar ya Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan hikmat, dan Tuhan juga memelihara keluarganya Tuhan, sehingga Evangelis Romeo boleh dengan tenang mengerjakan hal-hal yang harus dia capai ya Tuhan. Tuhan berikan kepadanya semangat ya Tuhan, sehingga bisa menyelesaikan bina belajar ini dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk setiap pergumulannya kami juga serahkan kepada Tuhan.
Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Evangelis Timothy, untuk pelayanannya dan studinya. Tuhan juga yang menolong. Untuk setiap pergumulan yang dia hadapi ya Tuhan, baik dalam pelayanan dan dalam keluarga, Tuhan juga yang memberikan hikmat yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk Evangelis Pen ya Tuhan. Kami bersyukur dia boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dia boleh membina komisi-komisi yang ada di gereja kami. Biar Tuhan terus memberikannya hikmat ya Tuhan. Dia boleh menjadi teladan bagi kami semua untuk melihat bagaimana pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berikan pada kami para pengurus komisi juga ya Tuhan, agar kami mau mengikuti hal-hal yang baik yang disarankan oleh Laso Pen sehingga komisi kami juga boleh terus maju ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surga, kami serahkan hamba-hambamu ke dalam tangan Tuhan. Setiap hal yang mereka alami Tuhan yang tahu, dan biarlah Tuhan mereka terus bersandar kepada Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap aktivis yang ada dalam gereja kami, terutama untuk penata layan yang ada di gereja kami ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menyatukan hati dan pikiran kami untuk program 1 tahun ke depan, yaitu melahirkan ibadah yang inspiratif. Biarlah ya Tuhan, Kau akan merenovasi setiap hati kami, setiap hati kami boleh meniru teladan Kau ya Tuhan, dan kami boleh menjadi teladan bagi yang baik bagi setiap kami yang ada dalam gereja-Mu ya Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan mereformasi diri kami, supaya kami juga menjadi teladan dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami, dalam tutur kata kami ya Tuhan, sehingga kami boleh saling membagi teladan hidup yang baik, agar menjadi serupa dengan Kristus ya Tuhan, walaupun sedikit demi sedikit ya Tuhan, tapi kami yakin semuanya itu lewat proses ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa. Jangan lupa untuk staf dan karyawan yang ada di gereja kami. Mereka boleh dibilang sebagai pendukung dalam kehidupan bergereja ya. Tuhan karena terus memberkati mereka saat mereka bekerja. Tuhan berikan kesungguhan hati kepada staf tata usaha, pada poster maupun driver ya Tuhan. Bila mereka boleh bekerja dengan sukacita ya Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati pekerjaannya dan menjadi berkat juga bagi mereka. Tuhan juga memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, dapat menjadi teladan bagi mereka yang ada di tengah-tengah kami, untuk TU dan untuk poster maupun driver ya Tuhan. Ya Tuhan, makin hari mereka makin melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang patut mereka contoh. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Loselia, terima kasih Coach Syung yang sudah memimpin kita di dalam doa. Kita akan lanjut untuk pokok doa yang kedua. Minta dengan kasih Diakan Frankie Senjaya untuk memimpin kita di dalam doa. Berdoa untuk jemaat GKI Sion, hidupannya di tengah-tengah pandemi beberapa tahun terakhir ini. Kemudian untuk gereja GKI Sion, untuk ibadah peneguhan diakan dan penatua dan pengurus komisi untuk hari Minggu supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami ucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap pergumulan jemaat GKI Sion di tengah pandemi ini ya Tuhan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Entah itu pergumulan ekonomi, pergumulan karena sakit penyakit, entah itu sakit COVID atau sakit-sakit yang lain. Atau juga relasi kami, pergumulan relasi kami, entah itu relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami. Engkau mengetahui setiap kelemahan kami. Biarlah kiranya iman kami semakin diteguhkan
dan kami semakin memandang dan percaya bahwa Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Biarlah hidup kami mau senantiasa percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, mau mengenal dan dikenal Tuhan. Biarlah hidup kami melalui pergumulan ini diproses untuk semakin berserah dan bersandar pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta kami. Tuhan, kami juga berdoa buat ibadah peneguhan dari penatua, diaken, dan pengurus komisi. Kiranya Tuhan memimpin ibadah itu boleh berjalan dengan baik. Firman Tuhan boleh dinyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya kami juga diingatkan juga setiap pribadi yang telah dipilih oleh jemaat yang juga yang dipilih oleh Tuhan. Biarlah hidup kami boleh sungguh mau diproses, dibentuk oleh Tuhan. Di tengah keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami, biarlah hidup kami mau terus-menerus diproses oleh Tuhan. Semakin hari semakin menjadi baik, lebih baik lagi melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin setiap penatua dan juga diaken dan juga pengurus setiap komisi untuk mau memiliki hati yang takut Tuhan, mau setia mengandalkan Tuhan, dan mau dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kak Kiki yang sudah memimpin kita di dalam doa. Kita akan lanjut dengan pokok doa yang ketiga. Pokok doa yang ketiga akan dipimpin oleh Pak Baskoro yang akan berdoa untuk pemerintahan Presiden Jokowi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, TNI Polri, dan keamanan di Indonesia, dan juga Tasikmalaya secara khusus untuk demonstrasi yang terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, Bapa. Pada malam hari ini kami ingin berdoa khusus buat pemerintahan negara bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana Engkau tahu Tuhan bahwa kami pada saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit Tuhan. Tuhan, kiranya dalam masa-masa sulit ini Kau tetap pimpin pemerintah kami Tuhan, dari mulai pemerintahan di daerah sampai dengan ke pusat Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, beserta jajarannya, Wakil Presiden, serta menteri-menterinya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sehingga dalam memimpin negara ini dapat memimpin dengan adil dan dapat melakukan yang terbaik buat kehidupan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga khusus berdoa untuk kota Tasikmalaya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin Tuhan, wali kota, wakil wali kota, serta jajarannya Tuhan. Kau sertai, Engkau jauhkan daripada yang jahat Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang diambil untuk kota ini dapat bermanfaat bagi kami warga Tasikmalaya. Kami juga ingin berdoa untuk keamanan kota ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin Tuhan, Engkau yang memberikan keamanan, kedamaian, serta kekuatan Tuhan, sehingga kota ini dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan doa ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Baskoro sudah memimpin kita di dalam doa. Kita akan lanjut untuk pokok doa yang terakhir. Itu pokok doa yang keempat. Saya akan memimpin di dalam doa. Kita akan berdoa untuk pendidikan anak-anak kita di masa sekolah, pada keadaan pandemi, dan juga anak-anak sekolah minggu dalam proses pertumbuhannya, dan juga tenaga medis agar pandemi segera berlalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang Tuhan dengan segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk anak-anak di masa pandemi ini Tuhan. Terutama di dalam mereka belajar Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap anak. Engkau memberkati setiap orang tua yang
harus mendidik mereka di rumah masing-masing, Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan pertumbuhan mereka, baik secara fisik mereka, secara mental mereka, juga secara spiritual mereka, Tuhan. Kami mau berdoa supaya mereka boleh tumbuh dengan sehat, Tuhan, dan seimbang. Di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak, Tuhan, agar mereka semua diberkati, Tuhan. Dan mereka juga boleh seperti anak panah di tangan para pahlawan, Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh membanggakan Tuhan dan keluarganya. Berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu. Kiranya Engkau juga yang terus menyertai mereka. Juga Engkau yang akan berkati setiap para guru-guru sekolah minggu yang sudah memberikan pelayanannya di gereja ini, Tuhan. Kiranya Engkau juga yang terus menyertai agar anak-anak ini boleh tumbuh dengan baik, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk tenaga medis, Tuhan. Yang Engkau berkati setiap tenaga medis yang ada, Tuhan. Juga untuk proses vaksinasi, Tuhan. Agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang lebih mengetahui keadaan kami dan tahu kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan pujian. Tuhan tahu. Hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yosef Theo. Saudara, Mazmur adalah Mazmur, lalu Amsal, Pengkhotbah, itu adalah kitab-kitab sastra, salah satu kitab sastra yang tertua di muka bumi ini. Mazmur itu kitab sastra yang sangat hebat sekali, apalagi Amsal begitu ya. Dan komposisi dari Mazmur, komposisi dari Amsal, Pengkhotbah, itu keren sekali. Kalau kita mau mendalami komposisinya, maka kita akan melihat ini bentuk sastra yang hebat luar biasa begitu ya. Dan bukan hanya komposisinya, tapi kontennya juga mengandung hikmat yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita membaca Mazmur 23, tidak bisa hanya membaca hurufiahnya saja. Tapi kita harus menangkap apa sih di balik ini. Karena bahasa-bahasa sastra itu adalah bahasa-bahasa simbol. Di baliknya itu kandungannya itu sangat luar biasa. Apalagi kita hanya membacanya dalam bahasa Indonesia dan konteks kita sekarang ini. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang Mazmur 23. Satu Mazmur yang paling terkenal. Dan kita semuanya bukan hanya tahu, tapi kita juga banyak di antara kita yang hafal 6 ayat ini. Ya. Saya akan berbicara terlebih dahulu sebetulnya adalah latar belakang. Nanti kita akan berbicara tafsiran sederhananya, dan kita akan berbicara intisarinya sebetulnya Mazmur 23 itu berbicara apa. Yang pertama-tama adalah latar belakangnya. Daud itu adalah seorang gembala, dan dia tahu persis kehidupan tentang gembala dan domba. Karena itulah dia menuliskannya itu jadi sangat akurat dan tepat sekali. Dan itulah yang dia lukiskan tentang relasi dia dengan Tuhan, relasi dia juga dengan rakyatnya, dan juga pengalaman-pengalaman kehidupan. Mari kita coba tafsirkan secara sederhana ya, secara simpel saja. Yang pertama adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kata Tuhan adalah gembalaku itu adalah mencerminkan satu relasi yang sangat akrab dengan Tuhan. Karena gembala dan domba itu akrab sekali, dekat sekali. Bukan hanya dekat fisik, tapi hati ke hati itu. Sehingga gembala tahu ini domba ini wataknya kayak apa, modelnya kayak apa, kelakuannya kayak apa. Domba-domba juga tahu ini gembalanya seperti apa, modelnya seperti apa. Lalu takkan kekurangan aku, artinya apa? Tuhan mencukupkan. Saya banyak tersentuh sekali dengan Mazmur 23 ketika coba menggali komposisi di balik itu. Frasa-frasa kalimatnya itu sangat indah sekali. Takkan kekurangan aku, artinya Tuhan mencukupkan. Lagu sebelum renungan ini kan sangat indah ya, Tuhan pelihara burung di udara. Tuhan cukupkan kok. Ya, dan sebagainya. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu Tuhan memberi ketenangan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Disitulah Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan kesegaran. Tuhan memberikan kesegaran. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku itu berarti Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan batin kita, Tuhan menyembuhkan pikiran kita, Tuhan menyembuhkan hati kita dari segala beban, pergumulan, tantangan, beban hidup, dan sebagainya. Di situ Tuhan segarkan jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Artinya Tuhan bimbing. Melewati apapun kehidupan itu, selalu ada tangan Tuhan, selalu ada malaikat Tuhan. Dan oleh karena namanya, itu artinya Tuhan adalah tujuan hidup kita. Kita apapun tujuan hidup kita. Cuma satu tujuannya adalah demi nama Tuhan. Karena
nama Tuhan. Saya berbisnis karena mau memuliakan Tuhan. Saya berkeluarga karena saya mau memuliakan Tuhan. Saya mau melayani karena saya mau memuliakan Tuhan. Saya apapun totalitas hidup ini, tujuannya cuma satu. Oleh karena nama Tuhan. Dan itulah tujuan kehidupan kita. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa itu? Tuhan menguji kita sebetulnya. Dan banyak orang Kristen cuma maunya berjalan dalam lembah berkat. Ya. Saya kira teologi sukses yang diproklamirkan, yang diajarkan oleh banyak gereja-gereja, sesungguhnya sangat menyimpang dan jauh dari apa artinya Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bukan berarti Tuhan buang, Tuhan tidak, atau Tuhan hindari, tidak. Tuhan uji kita. Aku tidak takut bahaya kok. Apakah Daud bilang gini, Tuhan lepaskan aku dari lembah kekelaman. Jangan bawa aku ke lembah kekelaman. Hindari aku dari lembah kekelaman. Itu bukan doa orang Kristen, saudara-saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan lindungi kita kok. Sebab engkau besertaku. Tuhan itu setia. Gada dan tongkat itu lambang apa? Disiplin. Gada dan tongkat itu jangan dilihat memecut, menghukum kita. Tuhan tidak akan menghukum kita kalau kita tidak disiplin. Kalau kita disiplin, Tuhan tidak akan menghukum kita. Disitulah gadamu dan tongkatmu itu Tuhan mendisiplin kita. Semoga kapan kita bisa satu persatu mendalami, mengkorek, ya, akan keluar harta berharga dari Mazmur 23. Tapi dalam keterbatasan waktu ini adalah tafsiran yang sangat simpel sekali. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, oleh engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa itu artinya? Tuhan memulihkan relasi dengan sesama. Saudara undang makan adalah orang yang saudara sayang. Saudara undang makan adalah rekan bisnis yang mendukung saudara. Tapi orang yang saudara benci, orang yang menyakiti saudara, saudara undang makan. Apa artinya engkau menyediakan hidangan bagi? Saul berkali-kali itu mengundang Daud. Dan Daud datang. Padahal Saul itu mau menghukum, mau membunuh Daud. Dan dia makan satu meja dengan musuhnya dia. Orang yang mau mencelakakan dia. Tapi engkau mengurapi aku. Apa itu mengurapi? Itu lambang Tuhan memuliakan. Tuhan memuliakan kita bukan hanya dengan berkat, tapi Tuhan memuliakan kita lewat lembah kekelaman. Lalu pialaku penuh, melimpah. Tuhan memberi kita kepenuhan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan Tuhan dan sebagainya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Itu berkat Tuhan seumur hidup kita. Aku akan diam. Itu akan memberi rasa aman. Dan sepanjang masa, itu ada nilai kekekalan di dalam kehidupan kita. Menarik, saudara-saudara. Mari kita belajar intisari Mazmur 23. Ada 4 intisari. Yang pertama adalah Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa artinya? Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai 0. Tuhan tidak akan membiarkan kita habis, apalagi sampai minus. Sampai bangkrut. Saudara-saudara, ini bahasa Ibraninya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mizmor, kalau Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri. Mizmor le David. Dia baca dari kanan ke kiri. Dari sini dulu dia baca. Mizmor
Le David, Yahweh, Roy, Lo Ezar. Tuhan Mazmur Daud, Tuhan gembalaku tak akan kekurangan aku. Menarik. Ini hurufiahnya. Lo Ezar. Apa itu Lo Ezar? Lo Ezar itu artinya tidak akan nol atau habis. Apalagi minus. Bangkrut, hancur. Ayat ini mau katakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku sampai hancur, habis, atau minus. Kalau kita mau terjemahkan hurufiahnya seperti itu. Bukankah ini kandungan makna yang hebat dan luar biasa? Kenapa kalau burung di udara nggak pernah mati kelaparan? Kenapa bunga bakung di ladang Tuhan terus pelihara? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih dan dia gembala. Kenapa kita khawatir dengan kehidupan kita? Kekhawatiran kita wajar, kekhawatiran kita normal, namanya manusia. Tetapi kekhawatiran kita, ketakutan kita, jangan sampai membuat kita kehilangan akal sehat kita. Apalagi kehilangan iman. Sampai kita melakukan berbagai cara yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Lo Ezar. Apa itu Lo Ezar? Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur, bangkrut, selama kita berjalan dalam kehendak Tuhan, selama kita punya disiplin, selama kita punya etos dan integritas. Tidak pernah anak-anak Tuhan dibiarkan sampai hancur dan terang. Berantakan nol, apalagi sampai minus. Saya kira pengalaman para hamba-hamba Tuhan seperti saya, Timothy, dan sebagainya, adalah bagaimana kita berjalan setiap hari dengan anugerah demi anugerah Tuhan. Orang selalu bertanya begini, hidup hamba Tuhan tuh pas-pasan. Betul ya? Hidup hamba Tuhan tuh pas-pasan. Kecuali hamba Tuhan sebelah sana. Kalau hamba Tuhan sebelah sana memang berbeda. Ya, hidup kita tuh pas-pasan. Pas ada, pas butuh ada. Ya. Pas butuh ada. Pas butuh ini ada. Ya, hidup kita pas-pasan. Karena saya selalu berpegang Lo Ezar. Lo Ezar, Allah tidak akan membiarkan kita sampai kita bangkrut. Apa artinya? Tuhan mencukupkan. Kalimat takkan kekurangan aku bukan berarti semua sudah ada. Tapi Raja Daud mau belajar untuk selalu merasa cukup. Dia tidak mau bergantung kepada sesuatu kecuali hanya kepada Tuhan. Sebab semakin banyak bergantung pada sesuatu, maka semakin kita takut kehilangan sesuatu itu. Kalau orang sudah kaya raya, dia bilang, aku selalu merasa cukup. Nah iyalah ya, orang dia sudah kaya kok. Ya. Daud adalah satu-satunya raja yang paling jarang tinggal di istana. Daud adalah raja yang tidak pernah menikmati kemewahan istana dan sebagainya. Dia banyak berperang, banyak melarikan diri dan sebagainya. Oleh karena banyak musuh dan sebagainya. Tapi kalau saya atau kita semuanya yang belum memiliki kekayaan berkelebihan, atau bagi kita yang hidup pas-pasan lah, katakan begitu, kalau kita berbicara takkan kekurangan aku, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku, saya kira itu pergumulan yang berat. Maka pada waktu Daud bilang takkan kekurangan aku, itu bukan berarti sudah ada, semuanya sudah kaya, enggak. Tapi Raja Daud mau belajar untuk selalu merasa enough, cukup. Jadi dia tidak mau bergantung kepada apapun juga, kecuali hanya kepada Tuhan. Sehingga kalau dia kehilangan apapun, dia hanya bersedih, goyang, tapi tidak hancur, dan sebagainya. Teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata apa yang paling sulit diucapkan oleh manusia? Barangkali adalah kata cukup. Kata cukup adalah kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia. Kapan kita bisa berkata cukup? Kapan kita bisa berkata this is enough? Kapan kita bisa berkata begitu? Hampir semua karyawan merasa gajinya tidak cukup dibandingkan dengan kerja kerasnya. Setiap tahun pasti ada demo. Mau gaji dinaikin berapapun pasti ada demo. Mau gaji dinaikin tinggi aja demo, apalagi dinaikin kecil. Apa sih sumbernya? Selalu merasa nggak cukup kok. Pengusaha hampir selalu merasa tidak cukup keuntungan perusahaannya.
Lagi dan lagi terus. Istri mengeluh suami tidak cukup perhatian. Suami mengeluh istri tidak cukup pengertian. Anak-anak mengeluh orang tuanya tidak cukup perhatian dan pengertian. Orang tua mengeluh anak-anaknya mulai tidak sopan, mulai tidak hormat, dan sebagainya. Selalu merasa kurang, dan selalu merasa kurang. Tidak peduli jabatan pendeta pun juga banyak yang selalu merasa kurang, dan kurang. Kapan kita bisa berkata cukup? Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup adalah persoalan bagaimana kita belajar bersyukur apa yang sudah kita hasilkan atau kita miliki. Kalau kita nggak pernah bersyukur, kita nggak pernah melihat apa yang kita miliki. Kita selalu melihat apa yang tidak kita miliki. Bahkan lebih celaka, kita selalu melihat apa yang orang lain miliki. Dan kita nggak bisa bersyukur. Akhirnya iri hati terus-menerus. Kenapa? Yang ada di rumah kita, yang ada milik kita itu kita nggak pernah bersyukur. Kita selalu berkata, ya cuma begini doang. Ya cuma begini. Kita nggak pernah bersyukur. Kita nggak pernah bersyukur ketika gereja kita dibandingkan dengan gereja orang lain. Cukup itu bukan persoalan jumlah, tapi bagaimana kita belajar bersyukur. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa bersyukur dan berterima kasih. Dan bukankah kebahagiaan yang paling bahagia itu adalah ketika kita bisa belajar enough. I say enough, saya bersyukur Tuhan. Tidak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Orang yang berkata cukup memang ada orang yang malas. Tapi tidak, kita jangan takut bahwa karena berkata cukup bukan berarti kita berhenti. Berkata cukup, jangan diartikan kondisi stagnasi, mandek berpuas diri. Bukan. Hari ini kita berusaha sekuat tenaga. Apapun hasilnya puji Tuhan. Terima kasih. Tapi besok kita berusaha lagi dan sebagainya. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Dan nggak perlu kita bandingkan dengan siapapun juga. Membuat kita berkata cukup, membuat kita tidak dikuasai oleh kerakusan manusia. Sehingga membuat kita sulit berkata cukup. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita saat ini. Maka kita akan menjadi manusia yang paling bahagia. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Day by day, ya, selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Besok kita usaha lagi. Besok kita bekerja lagi. Terus dan sebagainya. Tapi kami semua hanya demi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, janganlah kita takut. Tadi ayat 1 dan 3. Jangan takut kepada lembah kekelaman. Jangan takut kesulitan. Jangan takut lembah kesulitan. Kenapa? Karena itu adalah ujian kehidupan. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pertanyaannya begini, saudara-saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan melindungi aku. Sebab Tuhan menjaga aku. Aku tidak takut. Sebab apa? Tuhan berjalan di depan, membuka jalan seperti pejabat dibukakan jalan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan akan buang lembah kekelaman itu. Sehingga aku mendapat pencerahan. Kenapa Tuhan nggak ngomong begitu? Tetapi mengapa Tuhan mengatakan menghibur? Lucu kan? Aneh. Kenapa menghibur bukan melindungi? Seolah-olah ya biarkan kita masuk. Tuhan membiarkan kita masuk dalam lembah kekelaman. Tuhan membiarkan kita masuk ke dalam berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, pandemi. Itu diizinkan Tuhan. Tuhan nggak buang itu kok. Tuhan tidak lepaskan kita dari penderitaan. Tapi Tuhan menghibur kita. Sangat menguatkan sekali. Karena itulah saatnya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan menghibur kita. Tuhan ingin kita selalu lihat. Tuhan ingin selalu kita melihat tangan Tuhan menjaga kita. Tuhan selalu bersama kita dalam air mata dan berbagai kesulitan kita. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara hari ini, coba kasih satu kesaksian saja. Kapan
dan saat seperti apa. Di situ kita paling merasakan anugerah Tuhan, paling merasakan penyertaan Tuhan, paling merasakan keajaiban Tuhan. Saya kira setiap orang pasti memiliki pengalaman itu bersama-sama. Maka lembah kekelaman itu adalah ujian bagi kita. Tuhan nggak lepaskan, nggak buang, nggak menghindari itu. Maka doa orang benar itu adalah seperti Mazmur ayat 23 ayat 4. Tuhan, kalau saya berada dalam lembah kekelaman, hiburlah dan kuatkanlah saya sampai saya mampu melewatinya. Jangan berdoa, Tuhan, lindungilah saya. Biar saya selalu berjalan dalam berkat Tuhan. Jauhkan saya dari cobaan. Jauhkan saya dari kesulitan. Kualitas iman seperti apa kalau orang Kristen doa seperti itu? Kualitas iman seperti apa? Justru ketika ada kesulitan itu Tuhan menghibur kita, menopang kita, menguatkan kita. Dan apalagi memeluk kita, the power of hug. Begitu ya. Kadang-kala biarkan anak kita mengalami kesulitan. Kita orang tua tuh kepengennya mau ambil alih anak kita. Tapi kalau semuanya di take over, semuanya kita ambil, kapan anak kita tuh menjadi dewasa? Kapan anak kita menjadi matang? Kapan anak kita apapun sampai mengikat tali sepatu pun anak kita nggak bisa, udah dosa. Kenapa? Karena kita selalu ikatkan itu. Itu sayang, betul. Tapi apakah cinta kasih kita malah membunuh kedewasaan anak kita? Tuhan tidak akan seperti itu. Tuhan biarkan kita berada dalam lembah kekelaman. Tuhan izinkan kita melewati pandemik demi pandemik. Hancur, pakai godaan. Kenapa? Tapi gada dan tongkat Tuhan itu selalu menghibur kita. Di situ ada tangan Tuhan yang selalu bersama kita. Berkat Tuhan itu selalu air mata, di balik air mata, di berbagai kesulitan. Ya, toh anak-anak kita akan kuat di situ. Anak-anak kita akan kuat. Anak-anak yang pergi keluar kota, belajar keluar kota sendirian, hidup di kos-kosan, ya. Biasanya itu anak-anak yang akan lebih tough. Ya. Kenapa? Dia sendirian. Tidak terus bergantung. Dan selalu dilindungi oleh orang tuanya. Ya, sama, saya juga punya pengalaman dengan anak-anak. Tapi kadang-kadang kita mesti tega kepada anak kita. Dan Tuhan tuh tega banget sama kita. Bukan dia jahat, bukan. Tapi dia betul-betul mau menghibur. Karena ada gada dan tongkat kita. Tuhan hibur kita agar kita tidak pernah menyerah. Dalam hidup ini selalu ada gunung-gunung kesulitan yang menghalangi perjalanan kehidupan kita. Sebagian orang menyerah, pasrah menghadapi gunung kesulitan. Tapi sebagian lagi terus berjalan, kerja keras dan berhasil. Ketika mau bikin jalan rel kereta api, ada gunung, bukit gitu ya. Itu di jalan menuju ke Tasik juga ada bukit. Begitu mentok di bukit, bagaimana? Duduk tenang, diam dan pikirkan. Diterobos itu bukit dan bikin terowongan. Amazing ya, luar biasa. Dan itulah filosofi kehidupan. Jangan pernah menyerah. Karena selalu ada jalan bagi orang-orang yang bangkit dan berjalan bersama Tuhan. Ya. Jangan pernah membalas musuhmu. Ini intisari yang ketiga. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud tetap hormat kepada Saul sekalipun Saul membenci Daud. Intisari Mazmur itu adalah jangan pernah takut. Tuhan itu Lo Esar. Dia nggak akan pernah membiarkan sampai bangkrut, hancur, sampai kekurangan. Tuhan selalu menghibur kita di dalam lembah. Dan yang ketiga, jangan pernah membalas dendam kepada musuh-musuh. Orang-orang yang menaruh sejarah hitam dalam hidup kita. Orang-orang yang melukai kita, entah apapun bentuknya. Jangan kita membalas dendam kepada mereka. Daud bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Dan Daud tidak pernah. Ada 2 kesempatan dia bisa membunuh Saul. Tapi apa kata Daud?
1 Samuel 24 ayat 7 dan 26. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya padaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Padahal Saul sudah menyimpang jauh dari kebenaran Tuhan. Tapi dia pernah diurapi oleh Tuhan. Teman saya jatuh ke dalam dosa, seorang pendeta. Ketika semua orang menghakimi dan gereja pun menghakimi, saya cuma bilang dia orang yang pernah diurapi Tuhan. Mengapa kita nggak kasih kesempatan dia untuk bangkit? Mari kita beri dia kesempatan untuk menyampaikan renungan, walaupun bukan di kebaktian umum. Supaya dia muncul kembali spirit untuk dia orang yang pernah diurapi Tuhan. Dia pernah mengikrarkan diri. Kalau toh dia jatuh, mari kita bangkit dan beri kesempatan. Matius 5:44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Ini ajaran Tuhan Yesus Kristus. Konfusius pernah berkata begini, saudara-saudara. Saya ingat dan ini begitu keren sekali. If I am walking with two other men, kalau saya berjalan dengan dua orang, maka salah satu dari kedua itu adalah guru saya. Saya akan ambil kebaikan-kebaikan dari dia. Dan saya akan tiru itu dalam hidup saya. Tetapi orang yang lain, walaupun itu orang yang buruk, saya tidak akan tiru itu. Bahkan saya akan memperbaikinya itu lewat hidup saya. Keren ya. Kalau saya naik kereta, kalau saya naik travel, kalau saya naik pesawat, orang yang duduk di sebelah saya itu tidak akan pernah saya diam. Paling tidak bicara sepanjang perjalanan, tapi paling tidak saya akan ngobrol dengan dia. Karena saya terinspirasi dari Konfusius. Orang yang duduk di sebelah saya, atau orang yang berjalan dengan saya, itu adalah guru saya. Saya bisa ambil ilmunya dia. Saya bisa tiru dia. Kalau saya sedang bersama dengan Baskoro, bagi saya dia adalah guru saya. Saya akan banyak bertanya ini dan itu dan sebagainya. Tapi kalau orang yang bersama saya itu adalah orang yang berkarakter jelek, buruk, dan sebagainya, itu juga adalah guru saya. Guru supaya itu menjadi peringatan buat saya, jangan saya melakukan seperti itu. And correct them in myself. Saya koreksi dia dengan saya tidak akan imitate it. Ya. Dan itu indah sekali. Ingat ya teman-teman, saudara-saudara. If I am walking, kalau saya berjalan dengan siapapun, kalau saya sedang di rumah berdua dengan istri saya selalu bilang, you are my teacher. Kamu adalah lause saya. Istri saya itu adalah guru saya. Istri saya itu adalah partner saya. Dan saya banyak belajar dari dia. Begitu juga kalau saya bertemu dengan anak sekolah minggu. Itu adalah Yesus pangku anak sekolah minggu lalu berkata, ya anak kecil lah ya gitu ya, ini pemilik sorga. Apa artinya itu? Mari kita belajar dari seorang anak kecil. Tulus, ya, polos, rela. Saya kira Konfusius itu alkitabiah banget. Yesus berjalan dengan siapa? Itulah gurunya. Dan Yesus belajar dari situ. Belajar, melihat. Yang keempat, bahwa kebajikan dan kemurahan itu adalah bagian dari karya Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebaikan dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi seperti apapun. Dalam macet, susah, sakit, penyakit, ada goodness Tuhan. Ada mercy Tuhan, ada kemurahan. Di dalam sukacita, berkat, kemajuan, kesuksesan, itu juga ada goodness Tuhan. Itu juga ada kemurahan Tuhan. Karena kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku
di dalam berbagai situasi dan kondisi dan masa apapun. Tuhan selalu menyertai kita. Ada masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Kita nggak mengerti. Kita bertanya-tanya, mengapa terjadi? Mengapa Tuhan izinkan? Tapi bisakah kita belajar melihat semua itu adalah proses pembentukan kehidupan kita. Semuanya adalah proses pembentukan. Kebajikan dan kemurahan tetap ada bersama dengan kita. Rangkumannya begini, saudara-saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Sampai 0, habis, apalagi minus. Lo esar. Tuhan nggak akan pernah biarkan kita. Jangan takut dengan kesulitan, karena kesulitan adalah ujian kehidupan. Jangan pernah meremehkan musuh-musuh kita, membalas musuh-musuh kita. Mari kita melihat semua kehidupan kita sebagai goodness dari Tuhan. Mercy dari Allah. Dan kita ingat, lo esa. Dan jangan kita menjadi manusia yang selalu tidak pernah berkata cukup. Dan kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Ketamakan, keserakahan kita. Walaupun atas nama ambisi dan kerja keras. Jangan. Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan aku. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, seringkali hidup kami selalu merasa tidak pernah cukup. Diberkati tidak cukup. Kami terus menuntut dan berdoa dan berdoa. Cukup bukan berarti kami harus diam, stagnasi, tidak berkarya lagi. Tapi cukup adalah persoalan bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan besok berusaha lagi dengan sekuat tenaga. Tuhan, Kau adalah Loesar, Yahweh, Roy, Loesar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sampai hancur, bangkrut, nol, apalagi minus. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Toh dalam perjalanan hidup kami banyak suka dan duka. Tapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai kami. Kami tidak minta dibuangkan kesulitan. Kami tidak minta dihindarkan berbagai penderitaan, hal-hal yang menyakitkan. Kami minta Tuhan, hiburlah saya, hiburlah kami. Ketika Tuhan izinkan kami memasuki lembah kekelaman. Hibur kami Tuhan, sehingga kami mampu kuat melewati lembah kekelaman itu. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kokoh, kuat, punya kualitas iman yang hebat. Bukan kualitas kecil, tempe, tahu yang mudah hancur dan sebagainya. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami juga tidak marah dan dendam kepada orang-orang yang menyakiti kami. Karena siapapun yang berjalan dengan kami, dia adalah guru kami. Yang baik kami bisa tiru, yang jahat kami tidak tiru, tapi kami perbaiki dan kami koreksi dia melalui contoh hidup kami. Siapapun itu Tuhan. Mereka adalah guru kami, lause kami. Tuhan berkati kami. Supaya kekekalan ini, iman inilah ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, inspirasi-Mu yang menguatkan kami hari ini. Amin.